Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik Syihab mengumumkan nama-nama dalang dibalik kekejian KM 50 di dalam syahidnya 6 syuhada FPI di dalam upaya pembunuhan terhadap keluarga Habib Rizik, termasuk Habib Rizik itu sendiri, teman-teman semua. Maklum, orang pintar sepintar Habib Rizik ini banyak yang mengincar, teman-teman semua, karena tidak suka akan daripada pergerakan dan juga kecintaan masyarakat kepada para habaib, termasuk Habib Rizik Syihab dan keluarganya, Habib Hanif juga ya teman-teman. Mari kita lihat videonya teman-teman semuanya. Surat tugas untuk terus menguntit saudara saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang. Nah, kemudian masih ada lagi AKBP Handik Zusen. Baru 3 hari yang lalu pangkatnya juga dinaikkan di Polda Metro Jaya. Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan, saudara. Nah, ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser kita. Masih ada AKBP Rulian Sauri. Ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela. Ini yang diduga sebagai albojo eksekutor daripada KM 50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alia, ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto, masih ada Bribka Guntur Pamungkas, masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainella, dan lain sebagainya. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan. Nah, jadi sekali lagi saya tidak bisa bacakan semua nama-nama yang ada, tapi nama-nama tersebut tidak akan pernah kita lupakan. Dan alhamdulillah, mobil yang dipakai oleh para syuhada ketika mereka ditembaki, mobilnya ada di depan sana. Anda udah lihat, dibangun museum. Di situ ada mobil yang digunakan oleh para laskar dan itu menjadi barang bukti. Jadi sengaja kita simpan sebagai barang bukti. Begitu nanti pengadilan HAM digelar, maka ini merupakan salah satu bukti barang yang harus ditunjukkan di pengadilan. Tidak sampai di situ. Nah, luar biasa ya teman-teman. Ya, kita akan doakan, kita akan kawal daripada syahidnya 6 laskar FPI yang dibunuh oleh para polisi-polisi biadab yang kebanyakan bukan beragama Islam ya teman-teman semua. Demi Allah, dalangnya adalah Mulyono dan Luhut. Sudah ketemu bidadari, jangan dipermasalahkan. Bukan masalah dipermasalahkan, ini nyawa manusia, wahai buzzer goblok ya. Ya Allah, ini wajib diusut tuntas teman-teman semua di KM 50. Jadi para buzzer ini Jos Polri, waduh, ini nyawa manusia loh ya teman-teman. Belum lagi fitnahan membawa senjata api. Ya Allah. Terus apa manfaatnya laskar di negeri ini padahal sudah ada TNI Polri? Tiap ada musibah di negeri ini mereka menjadi garda terdepan. Cek aja ada HP kan? Pendusta. Waduh, dikatakan pendusta teman-teman semua. Padahal video dokumentasi Habib Rizik di Aceh waktu tsunami itu ada ya. Jadi para buzzer itu menutup mata mereka. Sama aja kayak kenapa ada Banser, ada Kokam padahal udah ada TNI Polri, betul. Banser udah ada sebelum TNI dan Banser yang ngelatih juga TNI dan Banser gak pernah mengkhianati NKRI. Waduh. Laskar Sugalerawan tanggap darurat bencana. Mungkin Anda terlalu lama tidur, bangunlah saudara. Awali dengan bismillah. Polri-nya gak jalan, tahu loh. Setiap demo garda terdepan. Apa manfaatmu bagi negeri ini? Tanya tuh fungsi Banser apa? Suka bubar pengajian. Judul miras dirindungi, siapa yang berani berantas partai coklat? Enggak mungkin lah. Kenapa situ harus ada sedangkan manusia sudah penuh di dunia? Manfaatkan laskarnya dari dana. Mulyono otak dari pelakunya. 20 ekor aktor KM 50 jangan dihapus dari data.
Ya kalau udah jelas nama-nama orangnya kenapa gak dilaporin? Ya kenapa nggak dilaporin? Ya percuma kalau dilaporin teman-teman semua ya lah, percuma aja. Mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa usut tuntas, amin. Makanya Habib Rizik meminta kepada Presiden Prabowo saat ini agar bisa menindak orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Laskar di KM 50, Laskar FPI di KM 50, seperti itu ya. Ini sudah sangat luar biasa teman-teman, darurat di Indonesia ini kalau nggak hati-hati kita dalam berteman, dalam menentukan, ya kita bisa dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tapi kalau dibunuh ya kalian syahid. Ya teman-teman, syahid, masuk surga. Syahid kalau dibunuh. Habib Rizik waktu di Monas 212 reuni, beliau mengatakan semoga Pak Presiden Prabowo bisa menangkap, mengadili daripada pelanggar HAM berat di KM 50 terhadap 6 syuhada FPI. Gua kalau ada teknologi canggih teman-teman, jadi setiap manusia itu ada satu kamera yang mengikuti. Waduh, kita bisa lihat lah ya kan dalang-dalangnya para pembunuh-pembunuh keji di Indonesia ini. Tidak hanya di KM 50 ya teman-teman, seperti itu. Next. Dukungan Jenderal Dudung Abdurrahman di Mukernas PWI LS di Banten. Jangan coba-coba kabur, hai Ba'alawi. Jangan coba-coba kabur, hai Ba'alawi. Hei, Dudung itu siapa? Dulu dia kepala staf angkatan darat ya, jenderal. Sekarang apa? Pangkat dia apa? Kenapa diangkat? Pangkat dia apa? Jenderalnya jangan dipakai lagi, purnawirawan, jenderal gitu loh ya. Purnawirawan Jenderal Dudung Abdurrahman, bukan jenderal lagi. Beliau sudah dipensiunkan oleh pemerintah. Jangan bilang dia jenderal lagi. Ya, wahai para mukimat, cepatlah sadar wahai mukimat. Next. Posisi para Habib pada hari pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Apakah mereka ikut berjuang dalam perang dahsyat di Surabaya pada saat itu? Ataukah justru bersorak gembira sembari berdoa agar sekutu menang dan Belanda kembali menjajah Nusantara? Tidak perlu seorang yang jenius untuk menjawab pertanyaan mudah tersebut. Tidak pula dibutuhkan seorang profesor sejarah demi memahaminya. Cukup dengan logika sederhana saja. Mari kita jawab dengan fakta sejarah. 1. Kaum Ba'alwi didatangkan ke Nusantara demi kepentingan penjajah Belanda. Mereka 100% naik kapal Belanda, bekerja ikut Belanda, dapat gaji, fasilitas tanah, jabatan, dan tentu saja menjadi antek Belanda demi melanggengkan penjajahan atas bumi Nusantara. Waduh, ini udah termasuk fitnah lagi kepada para Habaib Ba'alawi ya teman-teman semua. Habib Ba'alawi difitnah datang dari Yaman menggunakan kapal Belanda katanya ya teman-teman semua. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Aduh, abangku ya. Waktu itu belum ada Indonesia, abangku. Waktu itu masih jadi Batavia, negara daripada Belanda ya. Orang Belanda juga masih banyak yang tinggal di Indonesia, abangku ya. Anda bilang Habaib didatangkan untuk penjajah Belanda. Nauzubillah min zalik, teman-teman. Kita nggak perlu lanjut videonya karena ya seperti itulah para geng mukimat ya dalam melancarkan aksi dan tindakan mereka ya, seperti itulah teman-teman semua. Next. Saya 10 tahun sebelum ramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama. Itu sudah mendengar dulu. Cinta Habaib walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam leluhur Habaib bahwa Mi'raj sehari 70 kali, ya baru-baru ini saya dengar, baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi.
Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai, betul begitu betul. Siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok, rek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering. Di mana? Di mana-mana. Sok, rek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalig dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalig yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kalakuanana gitu, tes DNA hasilna gitu, bukti dina kitab sejarah, kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Said Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Said Husain, Said Ali, Said Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih saya 10 tahun sebelum Luar biasa rame ya teman-teman. Luar biasa para mukimat ini. Aceng Mujib ya. Jadi Kiai Aceng Mujib teman-teman semua nama orang ini. Luar biasa, luar biasa. Ya, dia akan mendapatkan apa yang dia katakan teman-teman ya, memfitnah para habaib Ba'lawi. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalian bisa menilai ya teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum.